Start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Prima, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatin, ada saya Fikri, habis itu ada Rafli, sama ada JP. Judul kelompok kita yaitu pengaruh jumlah organisasi dan kepanitiaan terhadap durasi tidur mahasiswa DTE angkatan 2020. Oke, jadi ini adalah data yang telah kita ambil dari 52 sampel mahasiswa DTE angkatan 2020. Di sini ada jam tidur pada semester 2. Terlihat di sini berarti cara bacanya berarti rata-rata tidur 3 jam itu ada 1 orang, untuk rata-rata tidur 4 jam ada 4 orang, untuk rata-rata tidur 5 jam ada 9 orang, dan seterusnya. Sampai yang rata-rata tidurnya 9 jam itu ada 1 orang. Begitupun dengan jam tidur pada semester 3, di sini ada yang tidur 4 jam ada 3 orang, dan yang tidur 9 jam dalam 1 hari ada 1 orang. Untuk di gambar kedua, histogram kedua, ada kepanitiaan semester 2. Di sini yang tidak mengikuti sama sekali kepanitiaan selama semester 2 yaitu ada 7 orang, dan yang mengikuti 9 kepanitiaan dalam 1 semester ada 1 orang. Untuk kepanitiaan pada semester 3 juga begitu, yang tidak mengikuti sama sekali ada 11 orang, dan yang mengikuti paling banyak 6 orang, maksudnya 6 kepanitiaan ada 1 orang. Dan yang organisasi juga seperti itu. Ada yang mengikuti 5 organisasi dalam semester 2 ada 1 orang, yang tidak mengikuti ada 4 orang, dan organisasi pada semester 3 yang mengikuti paling banyak ada 6, maksudnya ada 6 organisasi yang berjumlah 1 orang, dan yang tidak mengikuti sama sekali ada 3 orang. Kemudian kami membuat pertanyaan, apakah jumlah organisasi dan kepanitiaan mempengaruhi rata-rata jam tidur mahasiswa DTE angkatan 2020 pada semester 2 dan 3, dan apakah terdapat perbedaan rata-rata jam tidur mahasiswa DTE angkatan 2020 pada semester 2 dan 3. Untuk menjawab pertanyaan ini akan dijelaskan oleh di slide selanjutnya. Dari data yang kami peroleh, kelompok kami membuat jadi 4 scatter plot dengan perbandingan data. Ada organisasi dengan jam tidur pada semester 2, jumlah organisasi dengan jam tidur pada semester 3, lalu ada jumlah kepanitiaan dengan jam tidur semester 2, dan juga jumlah kepanitiaan dengan jam tidur pada semester 3. Nah, untuk mencari tahu korelasi apa yang terjadi antara kedua data yang dibandingkan, kelompok kami menghitung konstanta korelasi. Kelompok kami mencari R, dan pada keempat scatter plot didapat hasil weak negative correlation karena konstanta yang didapat sangatlah kecil. Nah, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di slide yang sekarang kita akan membahas tentang summary yang didapatkan dari pengolahan data di Microsoft Excel menggunakan two-way ANOVA with replication. Di sini kita mengolah semua variabel yang kita teliti, di antaranya adalah organisasi, terus ada kepanitiaan dan jam tidur. Juga dihitung count-nya, sum-nya, average-nya, dan variance-nya untuk ketiga variabel itu di semester 2, semester 3, dan totalnya. Boleh lanjut? Nah, dengan menggunakan komen yang sama di Microsoft Excel, di sini bisa didapatkan tabel two-way ANOVA dengan sampel, kolom, interaction, within, dan totalnya. Nah, sampel di sini merupakan organisasi, variabel organisasi. Kolomnya merupakan variabel kepanitiaan. Interaction adalah interaksi dari variabel organisasi dan kepanitiaan. Within itu adalah errornya, dan total adalah total. SS juga sum of squares, DF degree of freedom, MS mean square, F itu adalah nilai F, sama ada p-value atau nilai P. Nah, di sini ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan di penelitian ini. Salah satunya yang udah dijelaskan di makalah adalah dengan menggunakan nilai F. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai P, yang mana akan dibandingkan dengan nilai alfa yang digunakan, yaitu 0,1. Nah, jika p-value lebih dari level of significance-nya, dari alfanya, maka kita fail to reject. Nah,
dilihat di sini sampel itu 0,24. Dia lebih dari 0,1, maka dia fail to reject H0 dari organisasinya gitu. Begitu pula untuk kolom dan interaction. Nah, kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya Fatin. Boleh lanjut? Oke, untuk kesimpulannya, pada alpha 10%, tidak ada cukup bukti bahwa jumlah organisasi yang diikuti oleh mahasiswa DTE Angkatan 2020 berpengaruh terhadap jam tidur. Lalu yang kedua, pada alpha 10%, ada cukup bukti bahwa jumlah kepanitiaan yang diikuti oleh mahasiswa DTE Angkatan 2020 berpengaruh terhadap jam tidur mereka. Dan yang terakhir, pada alpha 10% ada cukup bukti bahwa interaksi antara jumlah organisasi dan kepanitiaan yang diikuti oleh mahasiswa DTE Angkatan 2020 berpengaruh terhadap jumlah jam tidur mereka. Sekian dari kelompok 7. Semoga hal yang kami sampaikan bisa diterima dan dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.